Yo, what's up? Welcome back to Open the Door. Sama saya Dewi Nur Habibatur Rohmah sebagai host dan tentunya saya nggak sendiri ya teman-teman. Saya di sini bersama Mas Aan sebagai narasumber kami Ya. kali ini. Apa kabar Mas Aan? Alhamdulillah baik. Ya. Sebelumnya boleh perkenalan dan ngobrol-ngobrol santai dulu. Ya, silakan. Iya. Eh, boleh boleh dikenalin namanya, nama lengkap, nama panggilan, sama background. Ya, saya sendiri nama Aan Heri Ustadi, dari teman-teman biasanya dipanggil Aan. Ya. Kemudian dari pendidikan, sebelumnya saya lahir di Grobogan 13 Agustus 1997. Berarti kalau sampai saat ini umurnya sudah 24 tahun nanti, Agustus nanti. Ya, ini Agustus. Iya. Kemudian mengenai orang tua nama orang tua saya Ayah Hartono, Ibu Endang Sayekti. Dari pendidikan sejak kecil saya SD, kemudian MTSN Zeketro Grobogan sendiri, kemudian hijrah ke Kudus ini di MAN 2 Kudus, kemudian lanjut ke kuliah S1-nya di IAIN Kudus jurusan PGMI, yang kemudian alhamdulillah bisa meneruskan di S2 di IAIN Kudus juga di Fakultas Hukum atau Syariah Prodi HKI Hukum Keluarga Islam. Perjalanannya cukup panjang ya Mas Iya. dalam pendidikan. Alhamdulillah. Terus kemarin itu saya pernah dengar sampean di pesantren Iya. itu dipanggilnya Ustadz. Kok bisa dipanggil Ustadz? Sejarahnya gimana tuh? Kalau Ustadz sudah dari kecil sudah Ustadz saya, karena namanya sudah ada Ustadinya. Ya nama belakang. Nama belakang. Iya. Gitu. Dan kemarin tahun inilah di Darul Ulum itu alhamdulillah sudah lulus juga madrasah aliyah, sehingga sampai saat ini saya ini kemarin izin baru pamitan gitulah. Boyong. Iya. Iya. Alhamdulillah. Berarti udah jadi alumni pondok pesantren. Iya, kira-kira seperti itu. Udah pantas jadi ustadz. Terus kegiatannya sehari-hari saat ini apa Mas? Saat ini kegiatannya kadang saya kan juga menulis kan ya. Itu menyelesaikan paper yang kemudian nanti di Oktober insya Allah nanti di event IGIS Kemenak RI. Jadi alhamdulillah kemarin paper saya itu lolos di event Kementerian Agama RI yang nantinya akan dibuka oleh beliau Bapak Joko Widodo langsung insya Allah. Tapi itu sayangnya online tadi. Online. Berarti nggak ada offline? Ini kan masih pandemi. Biasanya kalau nggak pandemi seperti ini ya offline. Dan alhamdulillah yang tahun 2019 kemarin dalam acara MBSN atau Muktamar Santri pada hari santri kemarin, paper atau jurnal saya juga alhamdulillah lolos di Kementerian Agama RI. Dan saya diundang ke Jakarta. Di sana alhamdulillah juga bertemu Pak Menteri dan sebagainya itu alhamdulillah. Berarti pengalamannya udah jauh ya Mas soal paper itu? Iya, alhamdulillah. Itu sisi lain dari santri dan juga mahasiswa itu juga menulis juga. Kan kalau karya-karya nggak mandang harus apa backgroundnya kan. Iya. Karena kalau berkarya itu semangat saya untuk menulis juga ini, menulislah biar kamu abadi itu kan, tulisannya tetap abadi itu. Iya, pernah denger juga quotes kayak gitu. Iya. Keren. Tepuk tangan dulu untuk Mas Aan. Oke teman-teman, berhubung perkenalannya udah selesai ya, kita lanjut bahas ke inti dari tema podcast saat ini, yaitu bulan Muharram. Apa sih menurut Mas Aan bulan Muharram itu? Pertama-tama itu bulan Muharram yaitu awal bulan kan ya, awal bulan kalender Hijriah atau Komariah dalam Islam.
ini bulan Muharram. Kenapa dinamakan bulan Muharram? Karena bulan Muharram itu merupakan bulan yang dimana Allah mengharamkan tidak ada perang. Ketika itu di Arab atau di Makkah dan Madinah itu tidak ada perang. Itu bulan Muharram. Kemudian bulan Muharram juga salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, bulan Muharram juga merupakan bulan yang pertama. Ini merupakan bulan Muharram. Oleh karena itu, bulan Muharram ini adalah salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak-banyak fadilah atau amalan-amalan kesunahan yang umat Islam ini tidak harus lemaskan, disunahkan untuk melakukannya. Seperti itu. Bulan Muharram itu juga identik sama apa? Sama di daerah Jawa-Jawa itu yang Jawa Kejawen. Nah, Itu ada apa? mitos. Ada mitos-mitosnya itu. Mengenai mitos, kalau ini cerita di daerah saya kan ya. Iya. Kalau di daerah saya ini mungkin di daerah lain juga tidak ada, atau orang tua itu mengatakan dilarang untuk melakukan mantu atau pernikahan, resepsi itu. Iya, aku pernah dengar. Itu apa? Karena apa? Mungkin kemarin saya pernah mendengar ini bukan apa namanya? Kalau orang tua itu Nyi Roro Kidul mantu gitu. Kalau di daerah saya seperti itu. Jangan mantu di bulan Muharram atau bulan Suro ya. Karena Nyi Roro Kidul sedang mantu. Karena ada juga di daerah saya itu menjabat sebagai bapak kepala desa yang kebetulan seperti itu melakukan pernikahan di bulan 10 Suro atau bulan Muharram ini. Itu kalau lahir atau istrinya mengandung, ini kalau sudah hamil tua, tiba-tiba bayinya hilang. Kenapa bisa begitu? Ya nggak tahu. Mungkin ini atau kebetulan atau hanya mitos. Ini juga nggak tahu, makanya orang-orang itu sangat menjauhi pernikahan di bulan Muharram. Tapi kalau versi Islam kan, ini merupakan bulan Muharram ini ada banyak peristiwa pada zaman dahulu, seperti terbelahnya laut Nabi Musa itu Laut Merah pada 10 Muharram. Ini Fir'aun ini ditenggelamkan gitu. Terusan ada diangkatnya Nabi Isa atau Nabi siapa itu. Kemudian ada lagi dikeluarkannya Nabi Yunus dari perut ikan Haut. Nah, banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bulan Muharram ini. Oleh karena itu, karena orang tua ini belum mengetahui atau apa, ini dilarang. Tapi kalau versi Islam, ini merupakan untuk menghormatinya, untuk mengingatnya, untuk berpikir atau mengingat peristiwa-peristiwa istimewa yang terjadi pada bulan Muharram tersebut. Maka jangan dululah menikah, kita mengingat, kita melakukan amalan-amalan puasa, amalan-amalan sunnah yang disunahkan syariat Islam, seperti itu. Beda jauh ya Mas, antara syariat Islam sama kejawen kalau soal Muharram itu. Kalau di Islam kan apa sesuai dengan Al-Qur'an, tapi kalau kejawen kok bisa malah mengandalkan mitos-mitos, itu kenapa ya? Nah, ini kan tadi sudah saya singgung, artinya mitos-mitos tersebut kalau bahasanya, kalau orang-orang awam, orang Jawa, ini kan mereka tidak tahu yang syariat-syariat ini kenapa. Lah, lalu orang tua jangan Nyi Roro Kidul mantu. Tapi sebenarnya ini untuk menghormati peristiwa-peristiwa Nabi yang terjadi pada bulan Muharram yang terjadi lalu itu. Tapi kalau orang tua jangan nikah Muharram, ini yang tujuannya mungkin seperti itu gitu. Tapi kalau orang umum kita tidak mengetahui ya. Seperti itulah kira-kira. Terus kalau ini kan dari Mas Aan kan backgroundnya pesantren. Yeah. Nah, kalau di pesantren itu kalau pas bulan Muharram, santri-santrinya tuh ngelakuin amalan apa aja ya, Mas? Kalau bulan Muharram, kalau di pesantren Darul Ulum itu
ketika masuk atau ketika akhir tahun itu setelah asar, dimulai setelah asar itu santri-santri sudah membaca doa akhir tahun bersama-sama itu di musola, di aula pondok, baca bareng-bareng dipimpin oleh satu ustadz atau kiai. Nah itu membaca doa akhir tahun. Kemudian nanti kalau sudah sholat maghrib, setelah maghrib kita sujud syukur. Artinya kita bersyukur bahwa kita dapat memasuki tahun baru. Kita diberi kesehatan, kita diberi kekuatan, kita masih bisa melakukan ibadah-ibadah. Nah itu kalau di pondok pesantren Darul Ulum itu ada sujud syukurnya terlebih dahulu. Nah dengan bacaan-bacaan tertentu. Lalu kemudian nanti membaca doa awal tahun. Nanti juga dipimpin oleh pengurus atau ustadz di sana seperti itu. Ini pada awal bulan. Kemudian untuk puasa nanti ada juga puasa ketika tanggal 9. Ketika tanggal 9 ini Tasu'a biasanya dan Asyura 10. Ini juga disunahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ada tanggal 11 itu kesunahan-kesunahan pada bulan Muharram. Kemudian ada juga lagi kesunahan yang lain, membaca tasbih, Al-Quran, tahmid dan bacaan-bacaan thayyibah yang lainnya. Ini juga sangat dianjurkan pada bulan Muharram. Seperti itu. Kalau kan berarti amalannya zikir tadi, zikir, terus puasa, sama membaca doa awal akhir itu. Iya. Apalagi Mas kalau ada yang lain? Sholat sunnah. Sholat sunnah ini juga dianjurkan pada bulan Muharram. Karena bulan Muharram ini adalah merupakan bulan kedua yang paling utama setelah Ramadan. Di lain 4 bulan tadi. Jadi kalau 4 bulan yang paling utama yaitu bulan Muharram. Yang terakhir bulan Rajab seperti itu. Cukup banyak ya. Kalau untuk Mas Aan sendiri lebih percaya dengan syariat Islam atau yang kejawen itu tadi? Kalau saya kan ini juga dapat menurut saya pribadi ini saya bisa menggabungkan keduanya. Artinya ketika menggabungkan keduanya ini harus dilandasi oleh syariat Islam. Seperti kita harus menghormati peristiwa-peristiwa atau peristiwa yang sangat luar biasa pada zaman dahulu. Ketika itu kan luar biasa perjuangan Nabi Musa kan ya. Iya. Dikejar-kejar ini mau dibunuh. Ini taruhannya nyawa. Oleh karena itu beliau dalam menyebarkan syariat ini bukan lagi taruhan harta benda dan sebagainya, tapi juga sudah nyawa. Ini kalau kita merasa empati ini kan sangat luar biasa sampai seperti segitunya. Ini dasar untuk kita melandasi, kita menghormati peristiwa pada zaman dahulu yang terjadi pada nabi-nabi. Tapi ketika kalau kita sudah bermasyarakat, ada mitos seperti itu, kita juga menghormati. Artinya kalau memang ada larangan, kalau misalkan ada larangan pernikahan kan ya, iya. Dilarang oleh mantu pada bulan atau pada bulan Suro ini, lah kita kita juga bermusyawarah terlebih dahulu. Kalau kita misalkan saya mau nikah kan gitu, bermusyawarah ini bagaimana tanggalnya seperti apa, nikah pertama atau sekali seumur hidup kan ya, masa pada bulan ini atau pada bulan yang dilarang yang itu ya. Ini alangkah baiknya kita bermusyawarah terlebih dahulu, kemudian ditentukan nanti kalau mungkin kalau bisa yang lain. Tetapi kalau nikah itu sendiri itu yang baik malah bulan Syawal gitu. Maka kalau bulan Syawal setelah Lebaran itu kan ya, itu banyak orang mantu. Iya, kemarin banyak. Sampai bulan besar biasanya. Tapi kalau bulan Suro ini sudah sepi. Nanti setelah itu kembali lagi. Ini mungkin juga menghormati peristiwa pada zaman dahulu. Selain itu juga mungkin ada yang takut mitos juga. Ada yang takut mitos, ada yang
tahu bahwa itu ada peristiwa-peristiwa yang harus kita ingat. Iya, Nah, orang kan seperti itu. macam-macam ya, Mas. Macam-macam. Ya, ada yang percaya, ada yang enggak, tergantung dengan diri kita masing-masing ya. Tergantung. Mungkin kalau mbaknya mau nikah bulan ini nanti tanggal 10 Suro masih loh. Ini baru tanggal berapa ini? Bisa. Belum siap. Masakan dulu mungkin. Jangan lupa undangannya nanti. Insya Allah. Oh iya, satu lagi Mas, Mm-mm. pertanyaan. Mas Aan boleh diceritakan sejarah bulan Muharram? Ya, tetapi saya mau mengurutkan terlebih dahulu ini mengenai kalender Hijriah. Kalau di umum ini kan ada kalender Masehi atau 2021 pada tahun ini. Tapi kalau dalam syariat Islam atau dalam Islam sendiri, ini kan juga ada penanggalan yang di situ penanggalannya disebut Hijriah atau apa namanya Komariah, penanggalan Komariah. Dalam peristiwa itu sejarahnya begini. Ketika zamannya Sayyidina Umar bin Khattab, ini dikirim sebuah utusan dari Abu Musa al-Asy'ari. Ini surat-suratnya, ini kok cuma tanggal, hari, tidak ada tahunnya. Ini tahunnya ikut mana, kan begitu. Kemudian para sahabat-sahabat itu pada zamannya era Khalifah Umar bin Khattab, ini mengumpulkan para sahabat senior yang lain seperti Sayyidina Ali dan yang lainnya. Ini usul, ini kita mau membuat tahun kan gitu. Ini apa ya, peristiwa apa yang bisa dibuat tahun untuk kekhususan atau agama Islam untuk Islam ini. Ada yang usul ketika itu awal tahun ini ditandai dengan kelahirannya Nabi Muhammad seperti itu. Ada yang usul ini ditandai dengan Nabi meninggalkan Makkah. Kemudian ada yang usul Nabi ketika tiba di Madinah. Kemudian usulan itu belum disepakati. Kemudian Ali berdiri, sahabat Ali, karomahullah wajah, ini berdiri usul bahwa penanggalan atau tahun ini dimulai ketika Nabi hijrah ke Madinah. Nah, ini disetujui oleh para sahabat yang lain, termasuk pemimpin atau khalifah pada masa itu yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian ini mengenai awal bulan. Ini bulan apa yang lebih dahulu untuk memasuki tahun, ataukah Muharram, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Ini apa saja yang harus didahulukan? Ini kalau ini usul dari Sayyidina Umar sendiri. Muharram. Berilah kalian atau tanggalkanlah mulai bulan Muharram, karena bulan Muharram ini merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ini sejarah singkat penanggalan kalender Islam atau Hijriah dalam sejarah-sejarah. Gitu. Makanya oleh karena itu bulan yang pertama ini adalah bulan Muharram. Ini atas usulan siapa tadi? Sayyidina Umar. Kalau yang dimulainya hijrah atau disebut penanggalan Hijriyah, ini peristiwa hijrah, ini atas usulan Sayyidina Ali itu. Ini mengenai Hijriyah. Umar sendiri Muharram, berilah kalian atau tanggalkanlah mulai bulan Muharram, karena bulan Muharram ini merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ini sejarah singkat penanggalan kalender Islam atau Hijriah dalam sejarah-sejarah. Gitu. Makanya oleh karena itu bulan yang pertama ini adalah bulan Muharram. Ini atas usulan siapa tadi?
Sayyidina Umar. Kalau yang dimulainya hijrah atau disebut penanggalan hijriyah, ini peristiwa hijrah ini atas usulan Sayyidina Ali gitu. Ini mengenai hijriyah. Iya. Oke teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan, bukan sedikit ya, malah banyak sekali penjelasannya dari Mas Aan. Terima kasih untuk Mas Aan yang sudah berkenan menjadi narasumber untuk podcast kami. Iya, sama-sama. Walaupun agak agak sedikit canggung ya Mas. Baik teman-teman, segitu dulu podcast dari kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kita mohon maaf dan sampai jumpa lagi untuk podcast berikutnya. Bye bye.